Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Amelia Rahma dengan NIM 221110113. Di sini saya untuk memenuhi UTS Etika Profesi. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mendapatkan STR di daerah Makassar atau Sulawesi Selatan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, lulusan program sarjana akademik di bidang kesehatan hanya dapat melakukan praktek profesi setelah pendidikan profesi dan diberikan sertifikat profesi. Lalu untuk di Makassar sendiri, dulunya itu cara mengurus STR itu dilakukan secara offline. Namun seiring berjalannya waktu, pada tahun 2022 ini tenaga kesehatan manapun dapat melakukan registrasi STR secara online dan dapat mencetak STR berupa e-STR secara mandiri via online. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk mengurusnya karena untuk mengurus STR sendiri bisa dilakukan secara online yang semua orang itu eh, mudah untuk melakukannya. Lalu, sebelum mendaftarkan STR atau untuk membuat STR, ada pun syarat-syarat untuk mendaftar STR dan eh, dokumen pendukung untuk mendaftar STR. Yang pertama ada ijazah atau sertifikat profesi, yaitu berupa salinan ijazah atau sertifikat profesi yang relevan di bidang kesehatan. Lalu yang kedua ada sertifikat kompetensi. Sertifikat ini menunjukkan bahwa em, untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam bidang kesehatan. Lalu ada pas foto formal terbaru untuk ukurannya sendiri itu sebenarnya 3 kali 4 dengan latar belakang merah, posisi tegak, ukuran file maksimal 200 kilobyte dengan format PNG, JPG, atau JPEG. Lalu ada kartu tanda penduduk atau KTP. Untuk ukuran filenya sendiri maksimal 1 MB dengan format PNG, JPG, atau JPEG. Lalu ada sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, ijazah pendidikan bidang kesehatan, surat keterangan sehat dokter ber-SIP maksimal 3 bulan, lalu surat sumpah profesi, dan surat pernyataan pada patuh pada etika profesi. Nah, untuk file-file tersebut bisa dijadikan format PDF dengan ukuran file maksimal 1 MB. Nah, ini berikut cara untuk mendaftarkan STR atau surat tanda registrasi. Untuk yang pertama bisa masuk ke website kki.go.id. Lalu setelah itu muncul gambar seperti ini, dan untuk pendaftar baru bisa mengklik untuk daftar sekarang, lalu pilih W. Di sini kan ada pilihan WNI atau WNA, bisa pilih WNI, warga negara Indonesia. Setelah mengklik WNI tersebut, muncul untuk upload file KTP. Nah, untuk mengupload file KTP tersebut, pastikan untuk file KTP tersebut jelas, bisa dibaca, dan kualitasnya di bawah 1 MB. Kalau lebih dari 1 MB itu tidak bisa diupload di sini. Nah, setelah memilih, lah ini ada pilih file. Setelah memilih file nanti eh, bisa di, nanti di sini bisa muncul
NIK, nama, jenis kelamin, tanggal tanggal lahir dan tempat lahir. Pastikan untuk data tersebut sesuai dengan KTP. Karena kalau tidak sesuai dengan KTP, bisa mengurusnya ke Dukcapil. Jika sudah sesuai dengan KTP, untuk format NIK, nama, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir, bisa klik simpan. Setelah klik simpan, nanti akan muncul seperti ini untuk melengkapi data-data NIK, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, memasukkan email, nomor handphone, dan membuat password. Lalu mengulangi password, lalu pilih profesi. Milih profesinya ini bisa memilih profesi yang sesuai. Lalu memasukkan kode CAPTCA, bisa dilihat di sini juga untuk kodenya. Kita tinggal memasukkan aja, lalu klik daftar. Setelah itu, kita kan sudah mendaftar. Bisa kembali lagi ke awal seperti ini. Nah, ini untuk nomor dua ini, nomor satu ini bisa kembali ke sini. Pilih untuk login karena kita sudah memiliki akun. Pilih login, kembali lagi ke sini. Nah, ini untuk loginnya bisa memasukkan email yang telah didaftarkan tadi, lalu password yang telah dibuat, lalu memasukkan kode captcha-nya. Bisa dilihat dari sininya. Setelah itu bisa klik sign in. Oh iya, pastikan juga untuk email dan passwordnya itu email dan password yang sudah terdaftar, yang telah didaftarkan di web tersebut. Lalu kalau sudah masuk, akan ada seperti ini, ada tenaga medis, lalu tenaga kesehatan untuk mendaftarkan STR gizi, karena dari gizi bisa memilih untuk yang tenaga kesehatan. Lalu diklik yang tenaga kesehatan, lalu kan muncul seperti ini. Nah, permohonan STR untuk nakes. Klik saja untuk daftar. Setelah itu muncul seperti ini. Ada pilihan registrasi ESTR tenaga kesehatan. Lalu ada lengkapi data STR lama, registrasi, dan cek status. Karena kita akan membuat STR baru, maka bisa mengklik yang registrasi ESTR tenaga kesehatan. Setelah mengklik tersebut akan muncul seperti ini. Ada registrasi baru. Registrasi baru ini untuk kita yang mau mendaftarkan STR yang baru. Lalu ada pembaruan atau alih profesi atau naik level jika kita sudah mengupgrade ilmu kita, kita bisa memilih yang pilihan ini. Ada juga yang pengajuan cetak ulang STR dikarenakan STR-nya rusak atau ada kesalahan untuk namanya. Lalu ada pengajuan PDF ISTR. Ini untuk membuat file PDF-nya. Nah, karena kita akan membuat yang ISTR yang baru, jadi kita pilih yang registrasi baru. Yang ini.
Setelah itu akan muncul beberapa step. Langkah satu, langkah dua, sampai langkah lima. Untuk langkah satu sendiri itu ada info pribadi yang harus kita lengkapi untuk memasukkan foto. Nah, foto tersebut foto formal yang dimasukkan itu harus foto formal ukuran 3x4 menghadap ke depan berlatar belakang warna merah. Memastikan wajah terlihat jelas tanpa penutup wajah dengan ukuran maksimal 1 MB. Jadi fotonya harus dipastikan foto dengan latar belakang merah, foto formal yang jelas, dan ukuran filenya di bawah 1 MB. Kalau fotonya ukuran filenya 1 MB, bisa dikompres lagi untuk lebih tidak sampai 1 MB. Lalu selain foto juga mengupload file KTP. Untuk file KTP-nya juga harus jelas untuk filenya bisa dibaca dan ada juga seperti file-file pendukung lainnya yang nantinya harus diupload di info pribadi. Setelah untuk info pribadinya sudah kita lengkapi, kita upload semua dokumen-dokumen pendukung lainnya. a- Lalu kita beralih ke step kedua yaitu info administrasi. Untuk info administrasi sendiri ini ada jenis pendidikan, negara pendidikan, jenjang pendidikan, nomor ijazah, tanggal lulus, profesi, dan kompetensi. Nah, ini setelah kita mengupload di step satu, nantinya step 2 ini akan terisi sendiri sesuai dengan ijazah kita, pendidikan kita yang terdaftar di PDDikti. Mungkin nanti kalau ada kesalahan bisa di cross check kembali. Mungkin kalau ada kesalahan atau tidak sesuai dengan file yang kita punya seperti ijazah, lalu nama instansi dan lain-lain, bisa diganti. Lalu kita ke step yang ketiga. Untuk step yang ketiga ini ada nomor sertifikat kompetensi, tanggal sertifikat kompetensi. Nah, untuk di langkah ketiga ini akan mengikuti juga sesuai dengan dokumen kita. Setelah itu, setelah selesai semua, terisi semua, pastikan data-data yang kita isi tadi itu sudah sesuai dan sudah benar sesuai dengan KTP, sesuai dengan ijazah dan lain-lain. Nah, jika sudah step 3 ini tadi kita kan klik selesai. Lalu setelah klik selesai ini ada tulisan data tersebut yang telah diisi di atas adalah data yang akan tampil pada STR. Pastikan data Anda sudah benar apabila terdapat kesalahan STR yang terbit bukan merupakan tanggung jawab Ponsel Kesehatan Indonesia. Nah, ini dicentang ada kotak ini bisa diklik. Dengan ini saya menyatakan setuju dengan ketentuan a- di atas dan menyatakan data saya sudah benar. Jadi benar-benar harus dipastikan untuk data-data yang diisi tadi itu sudah benar dan sudah sesuai. Bisa diklik lalu
muncul seperti ini. Silakan cek email dan cek status pada akun saudara secara berkala untuk mengetahui proses penerbitan ESDR. Nah, setelah kita mendaftarkan tadi, kita bisa mengecek di email yang kita daftarkan. Sebelumnya kan kita login kan tadi pakai email yang sudah terdaftar. Nah, kita bisa cek untuk kelanjutan penerbitan dan lain-lain itu bisa lewat email. Nah, nanti muncul permohonan atas nama titik-titik-titik sedang menunggu validasi dan keabsahan data oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan. Setelah kita mengajukan untuk pendaftaran ESDR, kita menunggu untuk dikirim di email. Jadi kita harus sering-sering mengecek email. Nah, nanti kalau sudah di email itu ada permohonan telah disetujui dan dan segera untuk melakukan pembayaran yang telah tertera sesuai nominal eh, sesuai dengan bank yang telah sesuai dengan bank yang telah ditentukan. Setelah kita melakukan pembayaran, bisa memantau email atau bagian cek status di website KKI-nya untuk mendapatkan informasi terbaru. Nah, setelah eh, melakukan pembayaran dan pengecekan dan lain-lain, nantinya kalau sudah terbit, STR-nya akan seperti ini. Kita bisa mengunduhnya sendiri di email atau website KKI tersebut. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.